yang membawa kami supaya kami melihat dunia yang hilang dan memberi diri kami sebagaimana Tuhan memberi diri untuk datang menjangkau dunia yang hilang. Roh Kudus bekerja bagi kami untuk memahami firman Tuhan, dan kami dapat menghidupinya dalam hidup dan pelayanan kami, karena Roh Kudus itulah yang membuat kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Amin. Salam, selamat sore sekali lagi Bapak Ibu. Ya, dari lagu pujian yang sudah dinaikkan, yang sudah disampaikan, sudah luar biasa membakar semangat kita lagi untuk lebih lanjut memahami firman Tuhan yang akan kita renungkan terkait bagaimana Yesus memberi dirinya untuk melayani, mencari yang terhilang, dan ini juga membawa kita untuk memberi diri kita juga mencari yang terhilang, di mana kita ada, di mana kita hidup, di mana kita tinggal, di mana kita bekerja. Bapak Ibu, saya melayani kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Tapi nanti saya akan uraikan dalam khotbah ini tentunya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tapi ayat penekanannya di ayat yang ke-10. Kita bisa membaca firman Tuhan, ada di slide 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, teks ayat pasal 10 ini sangat jelas kepada kita Bapak Ibu. Ya, mungkin di mana kita ada, di mana kita hidup, di mana kita tinggal, atau di mana saja kita beraktivitas, banyak sekali sebenarnya keadaan yang terhilang. Sesama kita yang terhilang, mungkin keluarga kita juga yang terhilang, di masyarakat di mana kita ada, di mana yang terhilang ini mereka terikat, terpasung oleh dosa, oleh iblis, oleh dunia, di mana mereka terikat di situ dan sulit untuk melepaskan diri dari situ, dan mereka bergelut dan hidup di dalam kehilangan itu, dan mereka belum bisa bertemu dengan Tuhan, belum ada Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita lihat di mana mereka sedang hidup dalam dosa, dalam kegelapan, dikuasai oleh iblis, oleh dunia ini. Kalau kita perhatikan di dalam negara kita sendiri, atau kita berita, atau kita lihat sendiri barangkali, gitu ya, banyak sekali dalam masyarakat kita itu yang menyatakan bahwa keadaan terhilang itu ada, di mana orang sekarang banyak juga yang terpasung dan muncul tindakan-tindakan kejahatan, amoral dan macam-macam itu. Itulah tindakan-tindakan keadaan yang terhilang, yang artinya masih terikat dalam dosa. Dan ini perlu mereka dilepaskan, perlu kemenangan, perlu kabar baik bagi mereka. Karena itulah firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita sebagai jemaat Tuhan tentang kondisi-kondisi kita melihat di luar, bagaimana keadaan terhilang itu harus dijangkau, harus dibawa untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka harus mengalami yang namanya kabar baik. Bapak Ibu, kabar baik itu apa sih? Ya, kabar baik itu adalah tentang anak manusia, tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia berdosa. Itulah kabar baik. Jadi itu kabar baik sendiri adalah Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan yang hilang. Jadi inti berita kabar baik adalah tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu Bapak Ibu. Dan itulah inti berita yang harus kita bawa di tengah dunia ini, tentang Tuhan Yesus Kristus, juru selamat manusia yang terhilang, yang terikat dengan dosa, yang terikat dengan kuasa kegelapan, dengan iblis, dan terikat oleh dunia ini. Itulah kabar baik yang harus hadir, yang harus kita bawa di tengah-tengah dunia. Itulah inti pemberitaan gereja. Itulah inti iman Kristen. Semua pelayanan yang dilakukan oleh siapapun, oleh kita, oleh gereja, tanpa pemberitaan tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia berdosa, di situ tetap terjadi atau tetap ada keadaan terhilang. Mereka belum ditemukan. Mereka ditemukan hanyalah di dalam dan lewat Tuhan Yesus Kristus. Bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, inilah keadaan ditemukan. Kalau tidak ada ini, mereka masih tetap dalam keadaan terhilang, Bapak Ibu.
Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia berdosa yang terhilang. Itu baik. Boleh kita cerita apa saja itu? Mungkin tentang kerjaan kah, tentang kabar kah, tentang apa tentangnya, diskusi boleh. Tapi nanti intinya yang dapat menyelamatkan bahwa yang hilang adalah tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Itu Bapak Ibu. Memang ada proses-proses yang akan masuk ke sana, gitu ya. Ada juga orang yang langsung berani ya. Kamu harus terima Tuhan Yesus begitu kan? Berani gitu ya. Dengan pacarnya berani itu langsung gitu ya. Ya memang mereka perlu yang terhilang, gitu ya. Nah itu. Bapak Ibu, kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus hanyalah menjadi suatu berita, menjadi kabar yang kita tahu, yang kita alami sendiri kalau tidak masuk kepada tahap yang kedua, yaitu kabar baik harus bergerak dan menggerakkan, masuk melintas, masuk di tengah-tengah masyarakat kepada pribadi-pribadi. Maka berita kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus harus ada gerakan yang dilakukan. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, di mana Tuhan Yesus Kristus dia masuk dan melintasi kota Yeriko. Dia masuk ada di kota Yeriko. Artinya ada kegerakan, dia bergerak masuk ke sana. Jadi kehadiran Tuhan Yesus Kristus di kota Yeriko bukan kebetulan. Dia bukan dapat referensi di sana. Dia bukan datang untuk berwisata saja, tapi dia betul-betul memang punya rencana yang sudah direncanakan di dalam hatinya, gitu, dalam pikirannya untuk dia masuk ke kota Yeriko untuk bertemu dengan Zakeus. Jadi kabar baik yaitu gerakan yang melintasi masuk di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu, ini juga yang menjadi perlindungan kita. Kalau tidak ada gerakan ini yang bergerak dan menggerakkan para nabi, yang menggerakkan para rasul, yang menggerakkan gereja mula-mula untuk membawa berita kabar baik sebagaimana Yesus telah melakukannya, tidak mungkin kita ada dan kita menjadi orang Kristen yang sudah mendapatkan keselamatan. Karena gerakan itu makanya ada. Gerakan yang sudah dimulai sejak para nabi, gitu ya. Tuhan Yesus Kristus melakukan gerakan dan Tuhan Yesus Kristus memberikan perintah kepada para murid. Amanat agung di dalam Matius 28, mereka harus bergerak kepada semua bangsa. Sampai lagi kepada kisah para rasul yang kita sudah renungkan pada minggu-minggu yang lalu itu. Bagaimana dalam kisah Rasul 8, kamu harus bertanya Injil dari Yerusalem seterusnya sampai ke ujung. Ini juga suatu gerakan yang terjadi dalam kegerakan. Bagaimana kabar baik itu ada dan diberitakan dengan gerakan yang luar biasa. Dan kegerakan itu harus terjadi karena Tuhan Yesus sampai pada akhir zaman. Dan kegerakan itu kegerakan yang harus terjadi, yang harus dibawa oleh gereja. Gereja harus bergerak masuk lagi di tengah-tengah masyarakat, di mana di situ ada yang terhilang yang harus dijaga. Jadi kegerakan. Bapak Ibu, mungkin kita tidak harus sampai kita semua bergerak masuk ke negara mana, melintas budaya di mana. Tapi di mana kita ada, di situlah kita ada gerakan. Di mana kita ada, di situlah ada rencana Tuhan. Kita tidak kebetulan ada di situ, tapi di situlah kita ada di tempat Tuhan dan kita membangun gerakan itu. Dari yang kecil nanti kepada yang besar. Di mana kita ada, di mana kita bekerja. Lewat profesi kita di mana, di situ ada gerakan-gerakan yang memang Injil, kabar baik itu dibawa masuk di tengah-tengah masyarakat lewat gereja, lewat orang Kristen. Jadi kabar baik itu bukan suatu berita, tapi dia suatu gerakan movement yang bergerak masuk mencari orang, mencari yang terhilang. Sebagaimana Yesus bergerak masuk. Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Dia juga sebagai anak manusia, sebagai juru selamat, dia telah memberikan contoh. Dia turun dari surga, datang ke dunia, masuk ke dunia. Dia bergerak pelayanan 3,5 tahun mencari dan menemukan yang hilang dengan gerakan-gerakan pelayanan luar biasa. Gerakan pelayanan lewat bidang pendidikan mengajar, gerakan pelayanan lewat pelepasan kultisme, orang yang sudah sehat dilepaskan, orang yang sakit disembuhkan, gerakan pelayanan lewat penyembuhan. Dan gerakan-gerakan pelayanan model seperti ini masih terjadi dalam kehidupan gereja. Dan kita semua dapat melakukannya karena kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Roh Kudus ada pada kita.
dan Roh Kudus sudah disampaikan kepada kita supaya kita lagi bagaimana memahami dan mengalaminya di minggu-minggu yang lalu dalam pengajaran gereja kita. Dan kegerakan hukum itu, kegerakan sekarang selanjutnya, dan Tuhan Yesus Kristus dipercayakan lagi, dilanjutkan kepada Roh Kudus sebagai penolong yang menggerakkan, mendorong orang percaya supaya orang percaya bergerak masuk dengan model metode pelayanan lewat dunia pendidikan, lewat dunia kesehatan, lewat dunia aktivisme dan hal-hal yang lainnya dapat dikerjakan oleh gereja. Diizinkanlah gereja bergerak melihat dunia terhilang yang sedang terpasung oleh kos kegelapan, oleh dosa, dan berbagai macam hal yang memasuk orang-orang yang terhilang yang kita lihat di masyarakat. Tetapi juga kabar baik itu bukan juga sekedar gerakan, tapi juga gerakan yang menarik orang yang terhilang datang kepadanya. Dia gerakan itu gerakan bukan saja gerakan yang menjemput masuk hati, gerakan yang menarik orang datang kepadanya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga dan keempat di situ, Zakeus ditarik oleh kabar baik itu. Tatkala Tuhan Yesus bergerak masuk ke kota Yeriko, di situ Zakeus mendengar bahwa Yesus datang, karena memang dia sudah mendengarkan sebelumnya tentang Yesus Kristus yang sudah melakukan pelayanan mujizat yang luar biasa yang dia dengar, dapat melepaskan orang dari kuasa kegelapan, menyembuhkan orang, mengampuni dosa orang, mendoakan orang. Dia sudah mendengarkan berita didengar, pelayanan didengar seperti ini yang dapat menggerakkan orang. Jadi pekerjaan gereja yang silakan dari Tuhan, pelayan pasar, mendoakan orang dan lain sebagainya. Kalau didengar, itu akan menarik orang datang kepada Tuhan. Lihat pelayanan itu. Itu juga metode gereja kepada Tuhan Yesus, menarik orang, menarik Zakeus datang. Zakeus bukan saja bertemu saja, tapi dia sudah mendengarkan siapa Tuhan, tapi belum ada waktunya dia bertemu dengan Tuhan. Di sini waktunya dia bertemu dengan Tuhan. Jadi apa yang dia dengar itu berita Injil, kabar baik. Kabar baik menarik dia untuk datang kepada Tuhan Yesus. Karena tubuhnya pendek dan dia sulit untuk bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung karena banyak orang yang bersama-sama yang mau datang dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tubuhnya pendek, dia keterbatasan, dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi karena kabar baik menarik dia, akhirnya dia berusaha untuk panjat pohon supaya dia bisa bertemu dan melihat Tuhan Yesus. Ini gerakan kabar baik yang menarik orang datang kepadanya, yang menarik Zakeus juga datang kepadanya. Sehingga karena daya tarik itulah, karena dia melihat Yesus sebagai kabar baik yang menarik dia, maka dia panjat pohon dan mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kabar baik yang diberitakan oleh kita, oleh gereja adalah kabar baik yang punya kekuatan daya tarik untuk menarik orang. Pelayanan-pelayanan yang orang dengar, di mana Tuhan hadir dalam pelayanan itu adalah pelayanan pasar. Tuhan melepaskan orang dengar, orang akan datang, orang yang suka akan datang dan mencari Tuhan. Lihat dalam gereja itu juga oleh Tuhan Yesus yang didengar oleh Zakeus, sehingga dia datang, sehingga menarik Zakeus untuk datang kepada Tuhan Yesus dan mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi Injil yang kita beritakan, kalau betul-betul itu firman Tuhan, Injil, dia akan bekerja untuk menarik orang datang kepadanya. Cuma memang ada yang langsung percaya, ada yang masih proses, ada waktu untuk dia percaya. Banyak kesaksian-kesaksian, banyak orang yang percaya saat itu juga, ada juga yang beberapa waktu, ada sekian tahun, ada juga yang menjelang mati baru dia percaya. Dia mengingat bahwa ada hamba Tuhan, ada orang yang beritakan Injil, hanya dia ingat itu juru selamat yang bawa orang ke surga hanya Tuhan Yesus Kristus. Dia takut karena dia mau mati hanya pada akhir saat mereka itu dia ingat itu, hanya dia percaya Yesus. Ada juga orang yang begitu. Banyak pengalaman orang masing-masing. Tapi intinya kabar baik itu menarik orang untuk datang kepadanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kabar baik ya, memang keadaan tidak normalnya, karena orang juga tertarik kepada yang kabar tidak baik. Itu hal yang tidak normal. Tapi orang yang normal itu pasti dia tertarik kepada kabar yang baik. Orang juga kabar yang baik, kabar yang menyelamatkan, membawa sukacita, membawa selamat. Orang yang normal pasti tahu dan dia mau tertarik itu, mendengarkan itu tertarik. Dan kabar baik inilah yaitu Tuhan Yesus sendiri yang menarik orang. Itulah kabar baik, Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau kita beritakan Yesus, disitulah daya tarik di situ. Daya tarik kehidupan Kristen, pengajaran Kristen telah tertarik kepada Tuhan Yesus Kristus yang menarik orang. Karena dia juru selamat satu-satunya yang memberikan kepastian keselamatan, bukan moga-moga pasti selamat. Kalau orang yang waras pasti dia mau yang pasti, dia tidak mau yang tidak pasti. Kabar inilah yang menarik orang. Kabar yang pasti, kabar yang jelas, yang menjamin.
dan dia tahu surga itu di mana, dan dia membawa kita ke sana. Yang penting kita percaya kepada dia. Itu intinya, Bapak. Makanya kabar baik itu menarik. Kalau kita beritakan dia, menarik orang datang kepada dia. Memang ada juga orang nggak tertarik ya di proses. Bapak Ibu yang Rasul Paulus, dia profesor doktor teologi perjanjian lama. Kalau dari situ mungkin kalau dia bergelut dan gengsi dengan teologi yang tinggi, gitu ya, bisa aja sampai hari hidup dia tidak mau menerima Tuhan Yesus. Karena mereka percaya kepada Taurat dan bagaimana diselamatkan dengan perbuatan baik yang melaksanakan Taurat, kan begitu hukumnya itu. Dia juga seorang yang luar biasa semangat dalam pelayanan Yahudi, gitu ya. Tapi semangat dia, profesor dia di bidang teologi perjanjian lama itu takluk kepada Injil itu, tatkala Injil itu datang bertemu dengan dia dan menarik dia. Dan ini adalah perjalanan ke dalam Bapak Ibu. Disitulah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ada suara yang berkata, inilah aku yang kau aniaya. Hanya dia jatuh dari kuda. Memang ada orang yang dilayani lebih baik dia terima Yesus, tapi ada juga orang yang sampai jatuh dari kuda dulu seperti Paulus, seperti yang percaya ya. Gitu. Semoga nggak ada sampai kejadian ini. Hanya dia jatuh dari kuda. Saya sudah jatuh kan dia mengalami buta dulu. Dilayani oleh Ananias yang melayani dia, bukan Ananias yang menjual itu. Beda itu. Iya. Dia sebenarnya buta dulu. Hanya dia mengalami proses itu, tapi ditaklukkan. Injil menarik dia, Injil bekerja dalam hidupnya, dan dia tidak bisa kemana-mana. Akhirnya dia angkat tangan, dia menyerah. Dan akhirnya sesudah Injil merubah hidup dia menyerah luar biasa melayani Tuhan. Semangat, gitu ya. Sebagaimana juga yang diajak oleh dan saya tadi kita harus semangat, gitu ya. Lewat lagu-lagu yang beliau sampaikan, yang kita nyanyikan dan menjadi pengakuan dan ikrar kita bersama di dalam Tuhan itu sudah yang profesi kita masing-masing kan dulu. Ya Bapak Ibu, Injil itu menarik orang. Kalau Injil diberitakan, Yesus diberitakan, Injil itu akan kerja di hati orang. Ada yang menanam, ada yang menyiram, Allah memberikan pertumbuhan. Akan terjadi di sana. Memang butuh kesabaran untuk sampai di sana Bapak Ibu. Kita juga pengalaman ini masing-masing gitu kan. Dibilang belum langsung mau. Ada juga yang lama baru mau iya dan menerima Yesus kan gitu. Selain kabar baik menarik orang yang hilang datang kepada Tuhan Yesus, berdasarkan ayat 3 dan ayat 4, juga kabar baik itu kehadiran. Kehadiran. Kabar baik bukan menjadi suatu berita yang kita baca di Quran dan selesai, atau di Alkitab dan selesai. Tapi kabar baik itu kehadiran. Kehadiran siapa? Kehadiran Tuhan Yesus. Kehadiran dan membangun perjumpaan. Sesudah itu melihat, kalau kita lihat dalam ayat yang kelima dikatakan di situ, Bapak Ibu ya, di mana ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Dia datang bertemu dengan Sakeus. Dia hadir, mengalami perjumpaan. Dia melihat Sakeus, berkomunikasi. Sakeus, memanggil namanya lagi, memanggil namanya. Saya sudah pada pertama tadi sempat kami ngobrol dengan Pak Kepala ya, belum melihat kenapa Tuhan Yesus langsung tahu namanya Sakeus. Padahal Tuhan Yesus kalau kita lihat di teks ini kan baru masuk di kota Yeriko. Tapi bisa jadi karena ada orang banyak yang begitu Tuhan Yesus, ini suatu tafsiran. Bisa jadi Tuhan Yesus sudah bertanya, siapa yang ada di atas pohon ini? Gitu kan? Bukan anak-anak, sudah berdemo. Kalau dia bertanya, apa ngapain? Apakah dia lagi mau pergi kedua? Siapa dia itu? Siapa namanya kan? Artinya dipanggil Sakeus. Sakeus, dipanggil gitu ya. Ya memang dia mau tahu, tetapi dalam konteks di sini dia hadir di tengah-tengah masyarakat, pasti dia membangun komunikasi. Kehadiran dia membangun komunikasi. Komunikasi itu kan mulai dari melihat, bertanya, membangun komunikasi, membangun persahabatan, membangun relasi, baru bangun pelayanan secara kontekstual, baru pelayanan secara pribadi. Kalau kita lihat dalam alur pelayanan kepada Sakeus. Jadi dia panggil namanya Sakeus. Sakeus, gitu ya. Agak sulit saya mengungkapkannya. Ada begini, penyebutan nama, oke ya, penyebutan nama itu kalau secara psikologi ada dampaknya, gitu kan? Kalau dia hanya menyebut, siapa kamu di atas pohon, turunlah kamu dari itu, kayak orang dekat. Tapi kalau sebut nama, ada kedekatan secara psikologi. Dia
Yesus melihat itu dan Yesus membawa pelayan seperti ini. Tentu juga dia bertanya, siapa Kristus? Saya mau panggil nama dia. Hanya spesifik, gitu. Khusus, langsung, gitu ya. Kalau saya bilang, Yohanes kan begitu langsung, gitu ya. Siapa tahu juga banyak Yohanes yang lain kan. Yohanes Joy itu lagi, gitu. Hanya lebih khusus. Tuhan Yesus mau mencari orang yang bilang itu, dia memanggil lebih khusus. Dia mau membangun kedekatan secara pribadi, Bapak Ibu. Inilah kabar baik itu, kabar yang hadir supaya melalui perjumpaan maka dia melihat dan memanggil berkomunikasi dengan orang secara pribadi, sesuai membangun persahabatan, bangun relasi, dan bangunlah secara kontekstual kepada yang terhilang. Secara kontekstual dalam arti konteks di sini kan kehidupan Sakius itu kan kepala pemujuk ya. Bagaimana mengingatkan tadi pagi? Tidak dia kepala, bukan hanya ekor. Dia kepala itu kan luar biasa ya. Di menuju berarti uangnya banyak loh. Dan dia tinggal perintahkan anak buahnya suruh bergerak ini kan di tengah masyarakat dan sudah dikatakan dia mengambil pajak dari masyarakat itu dengan cara yang tidak benar kan. Kalau istilah kita sekarang korupsi kan. Dia cepat gitu ya. Luar biasa ya. Tuhan Yesus masuk dalam konteks kehidupan Sakius. Jadi masuk dalam konteks itu, masuk berbicara berdialog tentang siapakah dia. Siapakah dia? Maka konteks di mana Tuhan Yesus masuk, siapakah dia, tentang hidupnya, tentang pekerjaannya, dan bagaimana dia, di situ pelayanan berikutnya akan muncul. Sehingga ada pengakuan, ada pertobatan. Karena Tuhan Yesus masuk secara pribadi dan mulai berkomunikasi untuk melihat siapakah dia. Kalau kita tidak tahu siapa dia, kita bisa salah berkata tentang siapa dia. Kan gitu kan? Maka Tuhan Yesus membangun komunikasi persahabatan sampai ke rumahnya, berdialog, makan bersama. Jadi makan bersama ternyata juga ada mengandung kabar baik gitu. Dengan makan bersama, masuk di situ dan udah makan itu Bapak Ibu, itu suatu dialog yang bagus. Sambil makan, sambil pelayanan, sambil ngomong itu kekerapannya bagus ya. Itu juga cara yang kita lihat oleh Tuhan Yesus gitu. Tapi dia datang ke rumah Sakius, kan dia orang kaya kan, pasti ada makanannya. Tapi bukan itu yang tujuan Tuhan Yesus. Tujuan Tuhan Yesus pasti bertemu dengan Sakius ini. Tapi lewat makan itu oke lah, kamu siapkan saya makan. Walaupun ada orang-orang Yahudi yang polisi keberatan tentang saya masuk di tengah orang berdosa. Tapi itu tidak pusing. Tujuan panggilan saya sesuai dengan tujuan Allah yang digerakkan oleh tujuan Allah itu untuk mencari orang yang terhilang dan begitu. Jadi lewat makan, membangun persahabatan secara kontekstual, masuklah di dalam kondisi itu. Bapak Ibu yang saya katakan bagi kita, siapapun kita, yang kita ada di mana saja, bekerja apa saja, di situ kita mulai membangun persahabatan, komunikasi, dan bangunlah pelayanan kontekstual. Gitu ya. Kalau saya membangun pelayanan secara kontekstual di tengah pekerjaan yang saya belum pernah menggelutinya, mungkin saya berproses lama untuk masuk ke sana. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah menggeluti pekerjaan masing-masing, contoh ya, kalau di salon cerita tentang salon, tentang kecantikan, apalah gitu kan, saya kan nggak ngerti kalau masuk ke sana itu. Saya perlu waktu lagi untuk mendalami konteks kehidupan orang yang begitu kan. Tapi kalau kita yang dunia ini kan sudah masuk dan tahu konteks kehidupannya. Mulai lewat pintu itulah masuk, izin masuk lewat percakapan sehari-hari, lewat pekerjaan itu. Masuk dalam kontekstual itulah cara Tuhan Yesus kepada Sakius ini sebagai kepala pemujuknya. Dan juga bukan hanya membangun pelayanan tetapi secara pribadi, ini penting. Secara pribadi, masuk secara pribadi, cerita pribadi. Secara pribadi lebih efektif, Bapak Ibu. Memang pelayanan itu ada juga bentuk KKR. Kalau KKR itu di dalam namanya banyak orang suruh maju gitu. Atau kalau ribuan orang kasih lagi pelayanan satu kali itu, walaupun ada tim pelayanan pribadinya. Nah itu bagus juga, kita silakan itu. Tapi setelah itu harus sampai kepada pelayanan pribadi. Secara pribadi, ini juga konteks yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena itu lebih efektif, membawa orang sampai kepada ending maksudnya bagaimana dia mengalami keselamatan. Itu lewat pelayanan pribadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masuk secara pribadi dia. Setelah berkenalan, melihat, berkomunikasi, bersahabat, bangun relasi, bangun relasi secara kontekstual, maka masuk dia kepada pribadi yang terhilang. Bapak Ibu, kalau kabar baik tidak datang kepada Sakius, kasihan dia. Saya yakin sebelumnya, kenapa dia lagi bertemu dengan Tuhan Yesus? Dia punya kerinduan untuk melepaskan itu. Tetapi dosa korupsi itu lewat
Susah, gitu ya. Dia perlu jalan yang berlari. Maka kalau dia sudah datang, dia lari ke sana itu. Inilah jawaban begini. Jawaban begini. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melepaskan dia, yang bisa menolong dia dan kekerasan dosa, korupsi itu di tengah perpajakan yang dilakukan. Kalau dia tidak bertemu Tuhan Yesus sulit untuk melepaskannya. Dia tahu Tuhan Yesus itu Allah yang dapat menyelamatkan, maka dia lari datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus dapat melepaskan. Bapak Ibu yang saya katakan, kalau dengan kemampuan kita, dengan cara apapun, dosa itu sulit dilepaskan. Dia kuat seperti maut, mengingat kita. Tapi dia akan angkat tangan dan menyerah. Dan kita selalu dilepaskan bila bertemu dengan Tuhan Yesus, sang juru selamat itu yang menyelamatkan orang terhilang dan terikat dengan dosa. Banyak ikatan dosa yang mengikat kita, Bapak Ibu. Bentuk dosa yang paling kecil. Ada juga orang yang terikat dengan dosa macam-macam yang sulit dia lepaskan. Yang sulit dia lepaskan itu ada ini. Dia melakukan itu dan dia tidak bisa. Pak, saya mau tapi sulit. Ada gitu itu. Karena belum menemukan jalan. Kadang orang jatuh dalam dosa yang sama, dosa itu terus sulit. Karena dosa itu kuat, Bapak Ibu. Kecuali bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, jangan sang juru selamat dari dosa itu. Yang akan melepaskan kita. Kalau nggak bertemu dengan dia, nggak bisa lepaskan. Bertemu dengan dia harus sampai kepada penyerahan diri seperti sang Yesus ini. Betul-betul rindu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mau dilepaskan. Bertemu dengan Tuhan Yesus, dia punya kerinduan dan dia bisa lepaskannya. Dan nanti dia akan mengalami restorasi. Bertemu dengan dia. Maka kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus adalah kabar baik yang sangat penting karena tidak ada kebebasan terjadi tanpa dia dan dosa. Kalau enggak, orang mati dan tinggal dalam dosa, tinggal menunggu waktu masa neraka. Kalau tidak bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, kabar baik itu maka sampai kepada membawa yang terhilang menerima Tuhan Yesus Kristus. Itulah dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Sakius pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia punya kerinduan bertemu dengan jawaban yang sesungguhnya dapat melepaskan dia, maka di situ dia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Harus ada penerimaan. Tuhan Yesus pasti datang dan mau bertemu dengan setiap orang berdosa. Tapi mari kita menerima dia dengan sukacita, bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, bukan karena pendeta, bukan karena orang tua, bukan karena tema kita, tapi karena kita tahu bahwa yang dapat melepaskan kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus menerima dia dengan sukacita, dengan iman. Inilah yang akan terjadi keselamatan dan kita ditemukan dari keterhilangan karena dosa itu. Harus menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Dan kabar baik itu kabar baik bagi orang yang terhilang itu bisa disalahpahami juga oleh lingkungan, oleh masyarakat. Bapak Ibu, tatkala kita hidup dan menyatakan iman saja atau memberitakan kabar baik tidak gampang memang. Banyak keberatan yang akan disampaikan, yang akan dilakukan oleh lingkungan karena begitu. Di dalam Lukas pasal 10 ini sudah ada contoh dari zaman Alkitab, zaman Tuhan Yesus, bahwa memang tatkala melakukan pelayanan, memberitakan kabar baik itu, tidak semua orang senang dan menerimanya. Ada juga orang-orang yang keberatan dan melakukan demo dan sebagainya dengan kata-kata, dengan alasan bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah orang berdosa. Itu alasannya. Itulah ada orang-orang polisi dan sebagainya. Ini orang-orang pemimpin agama. Bapak Ibu, apa kita lihat juga ada pemimpin agama sampai zaman ini juga begitu? Kita tidak heran. Dalam zaman kita sudah terjadi begitu. Ya. Tapi kita doakan supaya mereka juga dijamah Tuhan seperti Rasul Paulus. Hanya bertemu dengan Tuhan lah yang dapat menolong mereka. Tapi kita tak melaksanakan pemberitaan kabar baik itu dengan arif dan bijaksana, tentunya begitu. Sehingga tidak banyak menimbulkan lagi gesekan-gesekan yang besar di tengah masyarakat. Tugas kita memberitakan kabar baik, tapi tentulah dengan cara yang kita pahami secara kontekstual tadi kita hadirkan masyarakat itu. Tidak melakukannya dengan membabi buta.
Roh Kudus membimbing, memberikan hikmat, kita melakukannya dengan cara yang arif bijaksana, cara-cara yang soft gitu ya, yang tidak melanggar firman Tuhan. Karena orang menerima Yesus itu harus dengan sukacita, bukan karena terpaksa begitu. Yang penting murni Injil disampaikan gitu. Dengan cara-cara yang tepat, tapi tidak menaburkan tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi banyak keberatan-keberatan tentang pelayanan. Kalau kita mengalami itu dalam hidup kita, dalam kerja kita, dalam apa saja, banyak orang yang keberatan, banyak orang yang mengintimidasi kita, banyak juga orang yang mengintimidasi macam-macam, itu biasa. Karena zaman Alkitab pun sudah terjadi begini terhadap pelayanan pemberitaan kabar baik, sehingga ada gerakan-gerakan yang keberatan terhadap itu tidak heran, sudah biasa terjadi zaman kita. Tapi kuasa mereka tentulah tidak lebih besar dari kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang sudah membakar kita lewat lagu tadi dan semangat dan kuasa Roh Kudus. Jadi kita yakin gitu ya, bahwa dia gitu, tidak menolong kita semua. Bisa disepahami. Kabar baik itu juga membawa pertobatan, Bapak Ibu. Harus sampai ke sini. Kabar baik itu bukan hanya habis menerima Tuhan Yesus Kristus dan bertemu, tapi harus terlihat bagaimana pertobatannya. Harus sampai sana. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8, dikatakan di sini Bapak Ibu ya, namun Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang peras dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa pertobatannya. Yang dia korupsi, yang dia rampas, dia mengembalikan 4 kali lipat kepada masyarakat. Artinya hasil korupsi itu sebagai tanda pertobatan dia. Dia mengalami restorasi, mengalami transformasi hidup setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia nyatakan pertobatannya dengan tindakan nyata. Dia kembalikan itu. Ya? Dia mengaku dosa. Habis mengaku dosa, dia kembalikan uang-uang yang dia korupsi 4 kali lipat kepada masyarakat. Karena memang dalam konteks bermasyarakat, pemerintahan, walaupun waktu itu pada zaman pemerintahan Romawi, tentulah pajak yang digunakan untuk membangun masyarakat, membangun wilayah, membangun bangsa bisa sekarang. Karena jalan atau apapun yang kita pakai, yang kita lalui masyarakat, itu juga dari hasil pajak kita. Entah pajak kita berapa, tapi itu kan dari pajak masyarakat. Begitu juga konteks pada waktu itu, kira-kira begitu. Maka dia kembalikan kepada masyarakat. Harusnya pajak itu dipakai, digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Itulah yang setelah itu konteks sekarang. Maka dia sadar itu, dia sudah terus. Dia kembalikan 4 kali lipat kepada masyarakat. Kembalikan. Pertobatan itu ada dua, ada tindakan nyata yang terjadi. Kalau orang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, tandanya dia bertobat. Dan pertobatan terlihat dalam tindakan dia sudah berbalik, meninggalkan dosa itu, dan betul-betul hidupnya dalam Tuhan. Dia tidak mau terikat lagi, dia tidak mau tinggal di dalam dosa itu. Dia kembalikan semuanya. Biasanya Bapak Ibu, kalau orang sudah kaya, dengan hasil begitu kan, kalau kita pertimbangkan kehidupan dunia ya, apakah gak gengsi terkena walaupun korupsi kan? Apakah gak gengsi dia kembalikan uang dan dia rela lagi untuk menjadi miskin barangkali atau orang biasa? Gitu ya. Bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dapat merubah orang. Gengsi terhadap dunia merubah orang, membawa sampai ke surga. Kadang orang terikat terpasung oleh gengsi-gengsi dunia, oleh harta benda dan sebagainya. Padahal itu hasil korupsi, dia tidak bertobat, akan tinggal situ menunggu waktu ke neraka kalau dia bertobat. Sakeus meninggalkan kemewahan-kemewahan itu, dan dia tahu bahwa yang dia mau adalah bertemu dengan Tuhan Yesus, mengalami pertobatan, dan dia tahu bahwa hidupnya kekal di surga yang tidak sebanding dengan hasil korupsi, kekayaan, kemewahan yang dia alami, yang digunakan selama dia sebagai kepala penuh cukai yang luar biasa. Biasakan di cukai kan tempat uang gitu Bapak Ibu ya, orang mewah itu ya. Tapi orang sebesar ini bertemu dengan Tuhan Yesus, mengalami restorasi luar biasa Bapak Ibu ya. Apalagi kita yang uangnya sedikit, ngapain gengsi? Jangan. Menerima Tuhan Yesus lah, bertobat dia paling tinggi. Orang yang punya uang aja dia mengatakan
nggak bisa di ngapain gaya-gaya gitu ya. Kita lupa. Tapi betul-betullah kita memaknai pertobatan kita ini supaya kita betul-betul mengalami restoran. Dia mengalami pertobatan luar biasa. Dia kembalikan ke Bapak Ibu. Itulah pertobatan luar biasa. Dia tinggalkan dosa itu. Dia tidak tinggal terus dalam dosa. Kalau dia dikembalikan, dia tahu bahwa dia masih dalam keadaan terhilang. Bapak Ibu, orang belum bertobat, kalaupun dia katakan dia terima Tuhan Yesus, tapi kalau belum nampak bahwa pertobatannya, saya katakan bahwa masih keadaan terhilang. Karena dia masih pelihara itu. Maka Bapak Ibu, lepaskan semuanya. Terima Tuhan Yesus. Itu paling penting. Itulah maunya Tuhan. Kalau Tuhan mau begitu, kenapa kita tidak mau begitu? Kalau tidak mau, salah sendiri, jangan salahkan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, kabar baik itu terjadi dari keselamatan bagi yang terhilang. Bapak Ibu, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami pertobatan, tinggalkan dosa, janji Tuhan jelas. Ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah kesimpulan jawaban Tuhan Yesus setelah melihat, melayani bagaimana Sakeus itu mengalami perjumpaan dengan kabar baik. Dia terima Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh bertobat, mengembalikan semua yang dia korupsi. Ada pertobatan, ada Tuhan. Terjadi pertobatan dalam rumah ini, terjadi keselamatan dalam rumah ini. Bapak Ibu, terima Tuhan Yesus, bertobat, janji Tuhan jelas. Telah terjadi, bukan akan terjadi. Ya? Hari ini telah terjadi, telah, bukan akan, bukan moga-moga, bukan nanti, telah terjadi. Kalau kita terima Tuhan Yesus, mengambil keputusan untuk bertobat, meninggalkan dosa, maka kita akan menerima telah terjadi keselamatan bagi kita. Telah terjadi. Bapak Ibu, mau mengalami keselamatan? Mau selamat? Terima Tuhan Yesus, bertobat. Telah terjadi keselamatan di rumah ini. Bapak Ibu, orang yang menerima Tuhan Yesus, menerima kabar baik, hidup dalam pertobatan, tidak sia-sia. Dia menerima keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus saat itu juga, tidak ditunda-tunda. Mengalami keselamatan. Keselamatan itu dialami, diterima sekarang, tapi juga akan dialami nanti sampai kepada kekekalan. Keselamatan itu sudah kita terima ketika kita percaya Tuhan Yesus, bertobat, bertemu dengan kabar baik itu, menyerahkan diri kita. Jelas Tuhan mengatakan keselamatan telah terjadi, telah kita terima janji, dan kita akan mengalami secara sempurna nanti di surga. Maka proses jalan sebagai orang yang diselamatkan teruslah berlalu kepada kabar baik, kepada Yesus Kristus. Jangan tinggalkan dia. Kita akan nikmati secara sempurna, secara luar biasa keselamatan itu dengan sukacita tatkala kita bertemu dengan Tuhan. Sudah kita mati, sesudah kita sudah kedua kali, jaminan sudah pasti bagi kita. Bapak Ibu, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, inilah janji Tuhan. Mari kita terus bersemangat untuk melayani Tuhan dengan profesi kita masing-masing. Kita melihat banyak orang terhilang, mungkin keluarga kita, mungkin juga anak-anak kita. Kita perlu tanyakan, kita perlu layani, apakah betul mereka sudah yakin terima Tuhan Yesus? Itu juga perlu ditanya. Itu adalah konfirmasi dari kita. Atau siapa saja teman kita, kita konfirmasi juga bagi mereka. Siapa tahu mereka dalam keadaan terhilang. Ada juga orang-orang dalam keadaan terhilang karena masalah, karena pergumulannya, ragukan Tuhan, iman oleh jiwa lagi. Itu juga orang yang perlu layani karena dalam situasi sudah mau terhilang gitu, ya. Dengan berbagai macam persoalan masalah, kita juga lihat orang yang terikat oleh kuasa iblis dan sebagainya, kita juga lihat itu yang terhilang. Itu penegasan kembali sebagaimana yang telah saya katakan dari awal, dan itulah yang pelayanan yang dikatakan di hari pelayanan itu. Itulah kabar baik hari tentang masyarakat yang hilang karena terpasung oleh dosa, oleh iblis, oleh dunia ini. Kita semua berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Tuhan kerjakan.
Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami. Dan kami mau pada sore hari ini, sebagaimana firman Tuhan katakan, mau mengambil komitmen bahwa kami mau bertobat tinggalkan dosa. Engkau tahu juga itu dosa mana yang sulit kami lepaskan, tapi kami datang kepadamu. Hanya Engkau yang dapat menolong kami. Sebagaimana Sakius dapat tertolong, dapat dilepaskan dari dosa korupsi di tengah dunia perpajakan yang dia kerjakan. Kami rindu juga supaya kami mengalami kelepasan yang sama Tuhan. Kerjakan bagi kami. Kami menyerahkan diri kami untuk direstorasi oleh Tuhan, untuk ditransformasi oleh Tuhan. Begitu juga dengan keluarga kami, dengan tetangga kami, dengan masyarakat kami, dengan Indonesia. Kami rindu supaya Indonesia juga mengalami restorasi, transformasi oleh Tuhan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, sehingga dosa-dosa yang ada di tengah masyarakat kami, di tengah bangsa kami, di tengah pemerintahan kami, dosa korupsi dan dosa-dosa yang lain boleh dapat teratasi hanya karena kehadiran Tuhan di tengah kehidupan bangsa kami, di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.